Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya. Saya adalah Puja Sri Kurnia, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2023 dengan NIM 2288230024. Kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang masuk ke dalam jajaran buku-buku kontroversial di Indonesia, yaitu buku dengan judul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Buku ini kebetulan saya dapatkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Lokasinya itu ada di dekat Kampus Sultan Ageng Tirtayasa di Pakupatan. Nah, sebelum membahas apa saja yang ada di dalam buku ini, mungkin lebih baik jika kita lebih dulu mengetahui siapakah sosok pencipta buku ini. Di sini kita bisa lihat kan bahwa penulis buku ini bernama Sohoki. Mungkin kalian pernah mendengar nama Sohoki, entah pernah keluar dari dosen atau guru ketika menjelaskan sebuah materi sejarah, atau mungkin kita pernah menemui salah satu bukunya di perpustakaan ataupun di sosial media. Nah, Sohoki ini merupakan seorang dosen di Universitas Indonesia. Sebelum menjadi dosen, dia terlebih dahulu menempuh perkuliahannya di sana, tepatnya di tahun 1962 hingga 1969 sebagai mahasiswa sejarah. Meski perjalanannya menjadi dosen hanya sebentar, tetapi Sohoki ini tetap diingat oleh masyarakat Indonesia karena tulisan-tulisannya. Gi ini dikenal sebagai penulis yang produktif. Banyak artikel-artikel miliknya yang dimuat di surat kabar besar seperti Sinar Harapan, Kompas, atau Harian Kami. Selain di dunia tulis-menulis, Gi juga aktif dalam organisasi. Pada tahun 1965, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Mapala UI, atau Mahasiswa Pencipta Alam Universitas Indonesia. Organisasi ini kemudian menjadi salah satu wadah penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam, sekaligus menjadi ruang pembentukan karakter. Aktivitas ini semakin memperlihatkan sisi idealisme Gi yang ingin menyatukan kecintaan pada ilmu dan alam. Sejumlah karya tulis Gi kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Yang paling terkenal tentu adalah Catatan Seorang Demonstran. Buku kumpulan catatan hariannya yang diterbitkan pada 1983, jauh setelah ia meninggal. Buku ini menampilkan pergulatan batin dan pemikiran seorang anak muda yang jujur terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Dari catatan itu kita bisa melihat bagaimana Gi bukan hanya seorang aktivis jalanan, tetapi juga seorang pemikir yang gelisah dengan keadaan bangsanya. Buku inilah yang kemudian menginspirasi film Gi yang dirilis tahun 2015. Selain itu, ada pula buku Zaman Peralihan, sebuah kumpulan artikel yang berisi 35 tulisan Gi tentang masa-masa Orde Baru. Karya lainnya adalah Di Bawah Lentera, hasil dari skripsi sarjananya mengenai Serikat Islam di Semarang. Setelah kita membahas biografinya, mari kita beralih ke ulasan buku Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Buku ini ditulis oleh Gi untuk mengangkat kisah-kisah komunis atau tokoh-tokoh komunis yang memiliki peran dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dalam sejarah resmi yang sering kita pelajari di sekolah, tokoh-tokoh komunis itu biasanya kan digambarkan secara negatif, terutama setelah peristiwa menyedihkan yang terjadi di Indonesia akibat PKI. Namun, Gi mencoba menyajikan gambaran yang lebih luas dan berimbang. Ia menampilkan sisi lain dari perjuangan kelompok kiri yang juga ikut berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia.
Beberapa tokoh yang dibahas dalam buku ini antara lain adalah M.H. Tamrin, seorang politikus yang dikatakan dia itu hanya kalah piawai berpidato dari Bung Karno. Lalu ada Yusuf, tokoh komunis asal Mesir yang berani mengkritik keras Jepang secara terbuka. Tokoh-tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang berani mengambil risiko demi menyuarakan keadilan dan kebebasan. Dari sana kita bisa melihat bahwa gerakan kiri di Indonesia bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi penuh dinamika dengan tokoh-tokoh yang memiliki idealisme masing-masing. Buku ini juga mengulas kondisi politik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Saat itu, Partai Komunis Indonesia atau yang biasa sering kita dengar sebagai PKI kerap berseberangan dengan partai besar lain seperti Masyumi dan PNI. Persaingan politik tidak hanya terjadi di ruang parlemen, tetapi juga merembes ke dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, ketimpangan sosial semakin terasa. Kaum buruh dan petani hidup dalam kesulitan, sedangkan sebagian pemimpin justru menikmati kemewahan. Realita ini menimbulkan ketegangan antara pemerintah dengan rakyat, yang pada akhirnya memicu berbagai konflik terbuka. Salah satu peristiwa yang mendapat sorotan adalah tragedi Madiun. Kebetulan tragedi tersebut juga dibahas dalam buku ini. Nah, dalam peristiwa itu, kelompok komunis memproklamasikan berdirinya Front Nasional. Namun, langkah ini berakhir dengan bentrokan bersenjata dan pelucutan Republik Tentara. Peristiwa Madiun ini menjadi salah satu titik balik dalam hubungan antara pemerintahan dengan kelompok komunis, sekaligus menjadi babak kelam dalam sejarah Indonesia modern. Melalui penuturan G, pembaca diajak untuk memahami bahwa sejarah tidak selalu hitam putih, melainkan penuh dengan kerumitan dan perspektif yang berbeda. Lalu, apa saja kelebihan dari buku ini? Salah satunya itu adalah dasar penulisannya yang kuat. Karena kebetulan buku ini juga diambil dari skripsi Akademi Sohoki, sehingga isinya itu tidak sekedar opini, melainkan juga didukung oleh data-data dan sumber sejarah yang valid. Karena ini, buku ini menyajikan sejarah dengan lebih realistis. Gaya penulisan G juga menjadi nilai tambah. Ia menulis dengan bahasa yang sederhana, mengalir, dan mudah dipahami oleh pembaca umum, bukan hanya oleh kalangan akademis. Inilah yang membuat buku ini bisa dinikmati siapa saja, baik mahasiswa, dosen, ataupun guru. Namun, tentu saja buku ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah alur cerita yang seringkali terjadi berulang, sehingga bisa membingungkan pembaca. Selain itu, terdapat cukup banyak rujukan pada peristiwa PKI. Padahal, fokus utama buku sebenarnya ada pada tokoh-tokoh komunis di masa awal kemerdekaan. Akibatnya, alur utama kadang terasa melebar dan tidak fokus. Walaupun begitu, kelemahan ini tetap bisa tertutupi oleh gaya bahasa Gi yang jelas, sehingga pesan utamanya itu tetap bisa tersampaikan dengan baik. Kalau kita sudah melihat dari tulisan-tulisan Gi yang kini diabadikan sebagai buku, kita itu bisa mengetahui bahwa ia adalah contoh nyata anak muda yang berani bersuara, menolak untuk diam ketika melihat ketidakadilan dan mengabdikan hidupnya sebagai bangsa meski hanya sebentar. Melalui karya-karyanya, terutama buku ini, kita akan diajak untuk berpikir kritis, membaca sejarah dengan lebih jernih, dan memahami bahwa setiap peristiwa selalu memiliki banyak sisi. Mungkin inilah warisan terbesar Gi, keberanian untuk berkata jujur, baik lewat kata-kata maupun tindakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!